Kalau kalian sedang mencari performa dari Samsung Galaxy A5 2S tapi juga pengen mendapatkan update software yang jangka waktunya lama seperti A5 III, mungkin ini adalah jawabannya. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A7 III. Sekarang harganya sudah turun loh. Apa saja yang menarik? Yuk kita simak videonya. Hal yang pertama kita akan ngomongin soal harganya. Sekarang per Agustus ini sudah turun ya harganya. Kalian bisa mendapati Samsung Galaxy A7 III dengan varian yang hanya 8 per 256GB itu di kisaran 6,6 juta sampai 6.700.000. Itu yang paling murah dan sudah bergaransi resmi. Jadi sekarang harganya sudah pas dan cukup bisa menjadi perhatian ya Samsung Galaxy A7 III ini. Yuk kita bahas dari apa yang ada di dalam boxnya terlebih dahulu. Ngomongin soal paket pembeliannya, ini Samsung kenapa tiru-tiru Apple sih, tidak menyematkan charger di dalam boxnya, cuman ada kabel, buku manual, dan SIM eject tools. Nggak kreatif lu Samsung. Kemudian ngomongin soal DC-nya, kalau kalian pegang langsung Samsung Galaxy A7 III ini build materialnya lebih kokoh dan terasa lebih solid dibandingkan dengan Samsung Galaxy A5 2S yang pernah saya review. Jadi kalian harus pegang sendiri, build materialnya benar-benar kokoh. Berada di level yang berbeda ya A7 III ini. Kemudian konsep framenya itu juga mengkotak ala-ala iPhone tapi masih ada curve-curve-nya sedikit. Dan untuk port-portnya ini juga tidak ada yang spesial, tidak ada 3,5 mm audio headphone jack. Dan SIM tray-nya ini sudah mendukung hybrid. Either kalian memilih micro SD dan single SIM atau dual nano SIM sekaligus. Kemudian untuk stereo speakernya, ini adalah salah satu stereo speaker yang terbaik yang pernah saya dengar di seri A-nya Samsung. Coba dengar sendiri deh. Kemudian untuk softwarenya, out of the box ini sudah menggunakan One UI 4.1 dan Androidnya sudah Android 12. Dan Samsung Galaxy A7 III ini dari update softwarenya ini bakal didukung sampai 4 tahun update software. Jadi kalau dihitung-hitung bisa sampai Android 16 ya. Jadi bisa sampai tahun 2026, bener-bener panjang banget, dan security patch-nya bisa sampai 5 tahun ke depan. Kemudian ngomongin soal layarnya, panelnya ini menggunakan Super AMOLED Plus, diagonalnya 6,7 inci dan sudah didukung dengan refresh rate 120Hz. So far selama saya pakai beberapa hari ini sangat puas ya dengan layar yang diberikan di Samsung Galaxy A7 III ini. Ditambah karena ini adalah Super AMOLED ya, memang fingerprint under display-nya itu ada di Samsung Galaxy A7 III ini. Kemudian untuk spesifikasi singkatnya, ini sudah menggunakan Snapdragon primadona kita semua, yaitu Snapdragon 778 5G. Kemudian RAM-nya 8GB dan internalnya hanya 256GB. Baterainya juga cukup jumbo, 5000 mAh. Jadi kalau teman-teman rindu dengan performa Samsung Galaxy A5 2S dan baterainya jumbo seperti Samsung Galaxy A5 III, ini adalah jawaban yang paling tepat untuk kalian semua. Dan kita tidak usah ngomongin soal performa Snapdragon 778 ya, reputasinya sudah cukup bagus. Dan kita tahu ya bahwa seri A-nya Samsung sekarang sudah cukup lengkap, sekarang sudah memiliki sertifikasi IP67. NFC jelas ada di smartphone ini. Kemudian untuk kameranya, kamera lensa utamanya itu 108MP, this is a new lens. Kemudian ultrawide-nya 12MP, dua lensa utamanya 5MP makro dan depth. Kemudian kamera selfie-nya itu 32MP. First impresi saya, Samsung is Samsung, selalu memiliki tuning yang vibrant tapi nggak lebay. Saya cukup suka dengan tuning warna dari Samsung ini ya, dan kameranya juga terbilang bagus. Kemudian core image quality-nya sendiri menurut saya sudah bagus, tapi kalau disejajarkan dengan flagship saya sulit untuk bilang seperti itu karena ini bukan full reviewnya. Nanti bisa saya uli-uli bagaimana dengan kemampuan full potensial dari Samsung Galaxy A7 III ini. Ini adalah lensa utamanya dari Samsung Galaxy A7 III, 4K 30fps. Kalau dari viewfinder kok kurang stabil ya. Coba nanti hasilnya gimana. Autofokusnya juga lumayan bagus. Ini adalah lensa ultrawide dari Samsung Galaxy A7 III, bisa 4K 30fps resolusinya. Kestabilannya gimana guys? Untuk kamera depannya bisa 4K 30fps, tapi lagi-lagi 4K 30fps nya kok di viewfinder kurang begitu stabil ya. Alright, itu tadi adalah first impresi saya menggunakan Samsung Galaxy A7 III. Memang menurut kami so far
dengan harga 6,7 jutaan kalian bisa mendapatkan HP yang all-rounder ya. Apalagi ada fitur-fitur kelas flagship seperti IP67 dan bahkan update software-nya bisa sampai 4 tahun, bisa sampai 2026 lah. Tapi memang catatannya kalau kalian beli A73 ini tidak ada charger yang ada di dalam boxnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian pengen membeli Samsung Galaxy A73 di rentan harga 6,7 jutaan atau ada HP lain? Let me know in the comment section dan below. Tunggu saja full reviewnya Samsung Galaxy A73 ini di channel Dewi Gadget ini. Dan kalau kalian belum follow Instagram kami @dimaswahyuka, kalian bisa follow. Monggo, di sana juga saya akan membagi tips and tricks mengenai fotografi dan videografi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.